Shalom, apa kabar anda semua di New Life Shah Alam? Saya harap anda sehat dan juga siap untuk mendengar firman pada hari ini. Dan terlebih dahulu, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Christine Marie dan saya dari Gereja Breakthrough Worship Community Church Cawangan Miri, ataupun boleh dikenali sebagai BWCC Miri. Dan hari ini saya sangat bersemangat untuk melayani anda di New Life Shah Alam, dan saya harap anda siap sedia untuk menerima firman Tuhan pada hari ini dan juga mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman dan juga meresponi firman Tuhan. Dan saya harap apapun kondisi anda pada saat ini, kita tune in bersama dengan firman Tuhan pada pagi ini dan juga terus fokuskan firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar nanti. Dan untuk siapkan diri kita, saya ingin bawa kita semua untuk berdoa dan juga persiapkan hati kita. Mari kita berdoa dan nanti saya aminkan doa kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami syurga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan kerana Engkau ada di tengah-tengah kami pada hari ini Bapa. Kami berdoa Tuhan pada saat ini. Kami minta agar Roh Kudus-Mu turun ke atas setiap orang yang mendengar firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara kepada setiap anak-anak-Mu yang hadir pada hari ini. Dan kami berdoa Tuhan agar segala sesuatu yang kami terima hari ini Bapa akan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan kami serahkan doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amen. Jemaat, pada hari ini saya ingin bawa kita semua untuk melihat firman Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bercerita mengenai restoration ataupun revival ataupun kebangkitan rohani. Dan saya harap bagi anda semua yang punya kerinduan pada hari ini, yang kehausan mencari hadirat Tuhan, yang kehausan mencari jawapan, kita sama-sama ketemukan di dalam firman Tuhan ini. Dan saya harap juga agar anda luangkan waktu ini, ignore segala sesuatu distraction di sekeliling anda dan mulai fokus akan firman Tuhan. Dan saya percaya lewat daripada itu firman Tuhan akan bicara secara khusus di dalam hati anda. Dan ayat firman Tuhan yang ingin saya bawa kita semua untuk sama-sama renungkan pada pagi ini ialah dari Wahyu 3 ayat 2 hingga 3 yang berbunyi, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Di dalam firman Tuhan ini, apa yang saya ingin bawa kita semua renungkan adalah di bahagian awal ayat ini. Dia katakan, bangunlah. Bangunlah. Simple, bukan? Jadi ayat yang kita dengar pertama-tama ini adalah sebuah panggilan, sebuah arahan, sebuah peringatan mungkin untuk kita bangun. Dan di dalam Wahyu 3 ini, yang dituliskan kepada gereja di Sardis, yang seperti memberikan peringatan buat gereja Tuhan ini untuk bangun dan bersiap sedia, katanya bersiap sedia untuk berjaga-jaga. Kerana di akhir ayat 3 itu dia katakan, kerana jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Jadi dalam ayat ini ia hanya mengingatkan kita untuk siap sedia, bangun, bangkit dari apapun situasi kita pada hari ini. Dan selepas kita bangun, apa yang harus kita lakukan? Di dalam ayat firman ini dia katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal,
dan yang sudah hampir mati. Jadi dia katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal dan yang sudah hampir mati. Jadi setelah kita diperingatkan untuk bangun itu, kita kemudian diperingatkan untuk memperkuatkan apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Mari kita renungkan itu, jemaat. Di sini dia katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal. Apa yang masih tinggal di dalam kehidupan kita pada hari ini, yang sudah hampir mati. Mungkin itu adalah pengharapan, mungkin itu adalah sebuah impian kita. Apapun dalam kehidupan kita pada pagi ini, pada hari ini, Tuhan katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Dan kemudian kita terus bacakan, dia kata, kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Jadi pada pagi ini, jemaat, apa yang saya ingin kongsikan bersama kita, ataupun apa yang saya ingin bawa kita semua sama-sama renungkan, adalah mengenai revival. Dan beberapa minggu yang lepas, saya telah membaca sebuah buku mengenai revival, iaitu sebuah kebangkitan rohani yang terjadi di kawasan pedalaman yang dipanggil Bario di Sarawak. Saya percaya anda pernah mendengar kisah ini mengenai revival in Bario. Dan apabila saya membaca buku itu, saya belajar bahawa revival itu, kebangkitan rohani itu, seperti yang ditulis oleh Wendell Smith. Revival itu, saudara, apabila kita menyelidiki revival itu secara mendalam lagi, kita akan mengenal, kita akan tahu bahawa yang ini dikatakan oleh Wendell Smith itu tadi, sebelum revival terjadi, kita boleh melihat corak-corak yang ataupun saya boleh katakan ada patternnya di dalam sebuah revival itu. Maksud dia, bagaimana revival itu terjadi di kawasan A, ada juga similarity dia ataupun persamaan di sebuah revival yang terjadi di suatu tempat yang lain. Maksud dia, di dalam pekerjaan itu ada persamaan dia, saudara. Maksudnya di sini yang saya ingin kita tangkap adalah revival yang kita sering dengar itu, ataupun seperti revival in Bario itu, boleh sekali lagi terjadi di dalam kehidupan kita. Wow, bila saya baca buku ini saya terkejut. Kerana apa? Bila saya mendengar itu, ianya seolah-olah seperti, wow, revival can happen in my life. Kebangkitan rohani seperti yang terjadi di Bario itu boleh terjadi di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi apakah kunci dia? Apakah benda yang harus terjadi untuk mengadakan revival ini di dalam diri kita? Dan di dalam ayat Wahyu itu tadi, itu adalah kunci dia, saudara. Di mana peringatan untuk bangun dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati, dan juga bertobatlah. Kerana jika anda pernah baca buku yang mengenai revival in Bario itu tadi, revival ataupun kebangkitan rohani yang terjadi di Bario pada waktu itu dimulakan oleh seseorang yang bertaubat di hadapan Tuhan. Dan pertobatan dia itu bukan hanya dia simpan untuk diri sendiri, tetapi dia kongsikan dengan orang-orang di sekeliling dia. Dan kemudian, saudara, apabila orang lain melihat ada seseorang pribadi ini yang kelihatan seperti seseorang yang kuat, mulai membuka hati, mulai mengakui kelemahan diri, dan mulai mencari Tuhan, mulai meletakkan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dia, orang-orang yang melihat dia pada waktu itu mulai membuka hati untuk melakukan perkara yang sama, iaitu bertaubat, menerima Yesus, dan membenarkan Yesus mengubah kehidupan mereka. Dan apa yang terjadi, saudara, apabila seseorang itu punya revival di dalam kehidupan dia?
Kita boleh lihat, mari kita sama-sama lihat di dalam Mazmur 51 ayat 10 hingga 12. Mazmur 51 ayat 10 hingga 12 yang berbunyi, ciptakan hati yang bersih di dalam diriku, ya Allah, dan pulihkan semangat wajah dalam jiwaku. Jangan singkirkan aku dari hadirat-Mu, dan jangan ambil Roh Kudus-Mu daripadaku. Bahagiakan aku semula dengan penyelamatanmu, dan kuatkan aku dengan rohmu yang pemurah. Jadi apa yang terjadi, saudara, apabila seseorang itu punya revival ataupun kebangkitan rohani itu sudah terjadi di dalam kehidupan mereka? Pertama, seseorang yang punya revival di dalam kehidupan, di dalam hati dia akan mulai merindukan punya hati yang bersih. Ya, punya hati yang tahir kalau di dalam terjemahan baru, punya hati yang bersih. Dan ya, kita akui bahwa punya hati yang bersih itu kita tidak dapat mempunyai hati yang bersih tanpa Tuhan, saudara. Oleh kerana itu, apabila seseorang itu bertaubat, menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan meletakkan Tuhan sebagai yang pertama-tama dalam kehidupan mereka, hati mereka akan mulai terjaga di dalam Tuhan. Roh Kudus akan mulai mengajar seseorang itu bagaimana untuk menjaga hati mereka, dan itu yang akan membantu mereka ataupun memberikan mereka hati yang bersih. That's why, oleh sebab itu, saudara, setiap hari kita harus serahkan diri kita kepada Tuhan. Invite Tuhan itu untuk bekerja dalam kehidupan kita. Minta Roh Kudus untuk mengajar kita, untuk menyelidiki hati kita, selidiki segala sesuatu yang decision yang kita bakal lakukan pada hari itu. Dan seterusnya, apabila seseorang itu punya revival di dalam kehidupan dia akan rindu berada di dalam hadirat Tuhan. Seperti di dalam ayat yang kita baca tadi, dia cakap, jangan singkirkan aku dari hadirat-Mu. Dia seolah-olah penulis ini dia merayu pada Tuhan. Tuhan, jangan singkirkan aku dari hadirat-Mu. Karena apa, saudara? Sebab apabila seorang itu punya revival dalam kehidupan dia telah merasakan bagaimana Tuhan itu mengubah kehidupan dia. Dia telah merasa bagaimana Tuhan itu telah bekerja secara luar biasa dalam kehidupan dia. Dan dia tidak mau keluar daripada kehidupan seperti itu, di mana Tuhan menjaga hati kita, di mana Tuhan bukan hanya memberkati saudara, tapi Tuhan itu mulai membawa kita di dalam pertobatan sejati, mulai mengubah diri kita menjadi manusia baru. Dan yang seterusnya, saudara, di dalam Mazmur itu kita melihat bahwa apabila seseorang itu punya revival dalam kehidupan mereka punya sukacita yang luar biasa di dalam Tuhan. Dan di dalam ayat firman itu dia katakan, bahagiakan aku semula dengan penyelamatanmu. Perhatikan itu, saudara. Apabila dia katakan, bahagiakan aku semula dengan penyelamatanmu. Bahagiakan aku semula. Maksudnya, bagi kita semua yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, yang mungkin pada saat ini mulai menjauh, yang mulai jatuh dalam apapun situasi anda, any situation that you are in pada saat ini, yang membuatkan anda ingin menjauh dari Tuhan, menjauh daripada perkumpulan orang-orang yang percaya. Tuhan berikan penyelesaiannya, saudara, berikan jawabannya bagi kita pada hari ini, yaitu untuk kembali semula kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi selepas itu adalah Tuhan akan mulai memberikan kita restoration ini. Sebab apabila kita membaca di dalam English translation, dia katakan, restore to me the joy of your salvation. Restore to me. Dan seperti mana yang kita tahu tadi,
revival itu adalah kebangkitan rohani, restoration di dalam kehidupan rohani mereka. Dan ya, itu adalah apabila seseorang itu punyai revival dalam kehidupan mereka, saudara. Mereka punyai kerinduan, punyai hati yang bersih, mempunyai kerinduan untuk berada di dalam hadirat Tuhan. Dan yang ketiga itu dari Mazmur kita belajar bahwa mereka mulai mendapat sukacita itu di dalam Tuhan. Dan juga saudara, satu perkara yang akan berlaku juga apabila revival itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita boleh lihat di 2 Korintus bab 5 ayat 17 hingga 18 yang berbunyi, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semua ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kita lihat bahwa kalau kita rewind kembali ke ayat Wahyu itu tadi kan, di mana dalam ayat Wahyu itu katakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kerana itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Maksud pertobatan itu, saudara, yang saya mau bawa kita renungkan sekali lagi. Apabila kita belajar mengenai pertobatan itu dan kita mulai relate dengan ayat 2 Korintus bab 5 ayat 17 hingga 18 itu tadi, kita belajar bahwa pertobatan itu dia akan mengubahkan seseorang itu dari yang lama hingga ke baru. Ataupun kalau kita ambil dari ayat Korintus itu tadi, dia katakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya, perubahan seseorang itu, saudara, apabila mereka bertaubat, menerima Yesus sebagai juru selamat, apabila seseorang itu di-revivekan kembali, punyai revival di dalam kehidupan dia, mereka bukan lagi manusia yang lama. Tidak ada satu pun perkara di dalam kehidupan mereka yang lama mereka bawa ke dalam kehidupan yang baru. Segala sesuatu dalam kehidupan mereka adalah ciptaan baru. Kita renungkan itu, saudara. Saya percaya apabila kita merenungkan bagaimana transformasi seseorang yang sudah punya revival itu, sudah menangkap revival itu di dalam Tuhan, mengubah seseorang itu secara total. Kita renungkan itu, saudara, pada hari ini. Bagaimanakah kondisi Anda semua? Adakah Anda sudah berada di dalam bahagian menjadi ciptaan yang baru? Ataupun Anda masih lagi ciptaan yang lama? Ataupun Anda merasakan Anda berada di tengah-tengah? Saya rasa saya ciptaan baru, tapi ada something di dalam kehidupan saya masih menunjukkan seperti saya adalah ciptaan lama. Di mana kondisi kita pada hari ini, saudara? Dan kita lanjutkan di dalam ayat 18 itu, dia katakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Apabila kita melihat berita ataupun kejadian revival di Bario itu tadi, kalau Anda selidiki dengan lebih dalam, revival yang terjadi di Bario pada waktu itu berlaku di dalam tempoh 10 tahun. Imagine itu, saudara, 10 tahun. So di dalam masa 10 tahun itu Tuhan memberikan gelombang revival demi kalau Anda selidiki dengan lebih dalam lagi, di dalam di dalam masa 10 tahun itu ada terjadi 4 buah gelombang revival di Bario pada waktu itu. Dan saudara, walaupun bunyi dia seperti wow, Tuhan bekerja secara luar biasa, Tuhan bekerja secara luar biasa, tetapi
kalau kita selidiki dengan lebih dalam lagi, revival itu terjadi di dalam berperingkat, di mana revival itu dimulaikan dengan pertobatan, seperti peringatan yang kita dengar dari Wahyu itu tadi. Bertobatlah. Itu adalah permulaan revival, saudara. Bertobatlah. Dan kemudian apa yang terjadi selepas pertobatan itu adalah orang-orang percaya, orang-orang yang bertaubat itu menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan ada Roh Kudus turun ke atas mereka dan they are empowered by the Holy Spirit. Dan kemudian itu, saudara, apa yang terjadi adalah selepas pengurapan Roh Kudus itu, mereka mulai melayani di dalam pelayanan doa. Mereka mulai punya kerinduan untuk berdoa secara luar biasa, kerinduan untuk mendoakan orang-orang yang mereka kenal dengan secara luar biasa, seperti yang kita lihat di dalam Mazmur itu tadi. Mereka mulai kerinduan untuk mereka mulai rindu berada di dalam hadirat Tuhan, dan mereka rindu juga untuk melihat orang di sekeliling mereka berada di dalam hadirat Tuhan juga. And they pray for it, saudara. Dan apa yang terjadi selepas itu, kebangkitan rohani yang seterusnya adalah mereka menjadi gereja yang penuh dengan sukacita. Sama, saudara, kalau kita rewind kembali di dalam Mazmur itu, mereka punya kerinduan, punya hati yang bersih, punya kerinduan berada di dalam hadirat Tuhan, dan kemudian lewat daripada itu mereka punyai sukacita. Dan saudara, saya harap apapun yang Tuhan sedang bicarakan ke dalam hati kita pada hari ini, saya percaya Anda, Tuhan ingin pakai untuk menghadirkan revival dimanapun Anda berada. Mungkin Anda berada di tempat pekerjaan Anda pada saat ini, tinggal bersama pekerja yang lain, ataupun Anda bersama keluarga Anda pada saat ini, ataupun mungkin Anda adalah jemaat New Life Shah Alam, tetapi Anda sekarang berada di Sarawak seperti saya, working from home seperti itu. Anda juga Tuhan panggil untuk membawa revival itu kemanapun Anda berada. Sebab bagaimana revival itu terjadi, saudara, dia seperti infection. Apabila seseorang itu mulai punya revival dalam kehidupan dia, dan dia bersaksi akan apa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan dia, dan orang yang mendengar kesaksian dia itu akan diubahkan juga, saudara. Dan begitu juga saya harap Anda bekerja di dalam apapun ladang yang Tuhan letakkan Anda pada hari ini. Dan saya percaya message bangun ini tadi bukan hanya untuk orang-orang yang melayani, orang-orang yang belajar firman Tuhan, pergi ke Bible School, ataupun hanya untuk orang yang setia melayani di gereja, ataupun orang yang selalu ke gereja. Tetapi message bangun ini, bangun, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Dan juga message bertobat ini juga untuk Anda yang mungkin backslide dari gereja, saudara. Jadi apapun yang Tuhan bicara kepada kita pada hari ini, saya ingin Anda ingat bahawa untuk terus bangun dari apapun situasi Anda pada saat ini. Dan seperti dalam Wahyu itu katakan, kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Kuatkan itu dan serahkannya kepada Tuhan. Kita bertaubat. Kita katakan kepada Tuhan, God, I cannot do this alone. I need you, God. I need you, God. Nah, oleh itu jemaat, itu saja sharing yang saya ingin kongsikan pada hari ini. Saya berharap apapun yang Tuhan bicarakan secara khusus buat Anda siap untuk meresponi message yang Tuhan telah letakkan di dalam hati Anda. Dan saya juga ingin mendoakan Anda semua, baik Anda jemaat, pelayan di gereja New Life Shah Alam, pastor di gereja New Life Shah Alam. Saya berharap Anda diberkati dan terus dikuatkan apapun situasi yang terjadi di sekeliling Anda. Anda work from home, ataupun Anda turun bekerja,
anda, mengajar anak-anak anda di rumah, apapun situasi anda, saya harap mesej ini berbicara secara khusus dalam hati anda. Mari jemaat, untuk menutup ibadah kita pada mesej saya pada pagi ini, saya ingin membawa kita semua sekali lagi dalam doa, dan nanti saya akan aminkan doa kita. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Bapa kami syurga, Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami telah mendengar Tuhan bahawa Kau memanggil kami Tuhan untuk bangun dan kuatkan segala sesuatu yang ada di dalam tangan kami Tuhan. Walaupun perkara itu sudah hampir mati, Kau katakan kuatkan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan pada saat ini, ajar kami Bapa bagaimana untuk meresponi firman-Mu ini Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk punyai kerinduan, punyai hati yang bersih, punyai kerinduan untuk berada di dalam hadirat-Mu. Dan kami berdoa Tuhan agar Kau mengubah kami Bapa dari menjadi ciptaan yang lama, ubah kami Tuhan untuk menjadi ciptaan yang baru. Dan kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang mendengar firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Saya berdoa Bapa agar Roh Kudus-Mu turun ke atas mereka Tuhan. Empower mereka Tuhan untuk menjadi saksi buat Engkau. Dan kami berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu yang datang kepada Engkau hari ini Tuhan, membawa hati yang berat, hati yang kerisauan Tuhan. Kami berdoa biarlah lewat daripada firman-Mu yang telah kami dengar Tuhan, kami diperkuatkan dan kami siap untuk bangun. Dan saya juga ingin berdoa Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada pada saat ini, kami berdoa agar setiap seorang yang mendengar firman-Mu yang sedang berdoa pada saat ini Tuhan, dapat merasakan hadirat-Mu, dapat merasakan bagaimana Engkau ingin mengubah kehidupan kami, mengubah hati kami Bapa. Dan sekali lagi Tuhan, kami ingin serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu, dan kami serahkan jemaat di New Life Shah Alam ke dalam tangan-Mu Tuhan. Saya berdoa Tuhan agar Roh Kudus-Mu bekerja di setiap hati yang mendengar pada hari ini Tuhan. Bangkitkan mereka Tuhan dari apapun situasi mereka. Dan saya berdoa dan saya percaya Tuhan, mereka akan dilegakan di dalam Engkau dan juga direfreshkan Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami serahkan doa-doa ini ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari jemaat kita sama-sama katakan Amen. Tuhan memberkati semua.